Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas asesmen tengah semester aplikasi komputer, saya Nur Anggraini NPM 20030404023 akan memaparkan materi tentang konsep dasar pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari interaksi sosial atau lingkungan, dimulai dari sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Yang artinya belajar bukan hanya ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, dan berkata, tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekunsial, analitik, global, atau otak kiri, otak kanan. Yaitu seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tingkah laku, yaitu seseorang menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, menyadari pengetahuannya bertambah. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Terjadinya perubahan karena adanya unsur usaha atau pengaruh dari luar. Perubahan itu tidak harus segera nampak pada saat belajar itu juga, tetapi dapat nampak pada saat lain. Kemudian, perubahan perilaku relatif permanen, yaitu perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat pada dirinya. Misalnya, mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan pengoperasian komputer tersebut akan melekat dan menetap pada diri mahasiswa tersebut. Yang ketiga, perubahan perilaku tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat potensial, yang artinya perubahan perilaku tidak bisa dilihat langsung dalam diri seseorang karena setiap seseorang memiliki potensial atau kemampuan yang berbeda. Ada yang mudah menerima informasi, ada yang sulit menerima informasi dan untuk menerapkannya. Kemudian hasil latihan dan pengalaman. Yang terakhir, latihan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu proses belajar. Yang pertama, motivasi. Motivasi tidak bisa dipaksa, melainkan harus ada dorongan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, konsentrasi, yaitu memusatkan perhatian yang dipelajari dan pengambilan keputusan. Bisa dilakukan dengan tepuk-tepuk, dongeng, dan nyanyi. Yang ketiga yaitu mengolah, merupakan membawa informasi yang diperoleh ke ingatan jangka pendek atau memaknai, mengolah informasi untuk diberi pemaknaan. Pemaknaan individu berbeda tergantung pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan informasi ke dalam memori jangka panjang yang kemudian diperoleh hasil yang dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, menggali pertama, yaitu mengingat informasi yang diperoleh sebelumnya kemudian digabungkan dengan yang baru. Yang keenam, yaitu menggali dua, yang berguna untuk menjawab pertanyaan. Informasi. Yang ketujuh, prestasi. Merupakan hasil dari proses belajar. Yang terakhir yaitu umpan balik. Akan timbul rasa puas dalam diri seseorang. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara seseorang yang lebih disukai seseorang
dalam melakukan kegiatan berpikir dan memproses. Gaya belajar memiliki aspek sebagai berikut. Yang pertama, visual, yaitu individu lebih suka belajar dengan melihat gambar dan tulisan. Contohnya, seseorang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu suka coret-coret, membaca dengan cepat, rapi dan teratur, mementingkan penampilan, kemudian lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual, memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik, mampu membuat rencana dan mengatur jangka panjang dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu modalitas auditori, menyerap informasi melalui apa yang didengar, memiliki ciri-ciri lebih cepat menyerap, senang membaca keras dan mendengarkan, suka musik dan bernyanyi, tidak bisa diam dalam waktu lama. Kemudian sering berbicara sendiri ketika sedang bekerja atau belajar, mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik, berbicara dengan sangat fasih, berbicara dalam irama yang terpola dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik atau modalitas kinestetik, yaitu menyerap berbagai informasi melalui berbagai gerakan fisik, memiliki ciri-ciri berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka, banyak gerak fisik, berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain, belajar melalui praktek langsung atau manipulasi, menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, terdiri dari faktor fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi merupakan faktor yang berkaitan dengan fisik. Jika fisiknya sehat akan memicu hal positif dalam belajar. Panca indera yang digunakan untuk belajar juga harus bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Kecerdasan bisa ditingkatkan dari motivasi, minat atau keinginan sesuatu, sikap dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial bisa berasal dari sekolah, contohnya jika hubungan guru dengan anak harmonis, maka itu akan jadi motivasi untuk belajar. Kemudian masyarakat, contohnya jika lingkungan masyarakat tidak kondusif, seperti kumuh, pengangguran, terlantar, itu akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Kemudian keluarga, contohnya jika banyak orang di rumah maka komunikasi semakin baik. Faktor-faktornya seperti ketegangan, contohnya orang tua sedang cekcok, atau sifat demokrasi, yaitu berkaitan dengan letak geografis tempat tinggal. Pengelolaan keluarga dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar anak tersebut. Kemudian lingkungan non-sosial, yaitu yang pertama alamiah, dari kondisi udara, cuaca, penerangan, suasana dapat mempengaruhi aktivitas belajar. Selanjutnya instrumental,
berkaitan dengan perangkat belajar baik hardware seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, dan alat belajar. Kemudian software bisa berasal dari kurikulum, peraturan, dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya materi pelajaran. Materi pelajaran harus sesuai dengan perkembangan anak-anak tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.